Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan belajar HTML kita. Dan di video kali ini kita mulai belajar satu pelajaran baru lagi dalam HTML, yaitu sebuah tag baru yang disebut dengan div. Nah, div ini merupakan singkatan dari division. Nanti kita lihat ya seperti apa sih division itu. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi div itu merupakan singkatan dari division dan dia digunakan sebagai wadah atau kontainer di dalam sebuah body HTML. Nah, analogi sederhananya seperti ini. Kita misalnya mempunyai beberapa barang ya. Tentu untuk merapikan barang tersebut, jika kita meletakkannya sembarangan akan berantakan dan ya tidak rapi ya, sehingga kita membutuhkan sebuah kontainer untuk mengumpulkannya dan menyimpannya agar menjadi lebih rapi. Nah, itu adalah analoginya. Nah, jika kita lihat dari sebuah implementasi kontainer atau division itu di dalam HTML ya, jadi misalnya kita kan kemarin sudah belajar ya bagaimana membuat memasukkan sebuah image, membuat paragraf di dalam HTML. Nah, itu kalau hanya satu bagian saja yang simple, itu mungkin akan mudah untuk kita mengerti komponennya. Namun jika sudah ada beberapa bagian ya, ada beberapa kelompok. Nah, tentu contohnya seperti ini. Nah, tentu kita membutuhkan sebuah wadah ya. Jadi di gambar yang tampil di layar ini, misalnya kumpulan image paragraf link ini kita jadikan dia satu kelompok dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Nah, yang kelompok kedua juga ada elemen yang sama, image paragraf dan link. Nah, wadah inilah yang disebut dengan div. Jadi div itu adalah kontainer atau tempat untuk mengumpulkan beberapa elemen HTML lain di dalamnya. Jadi ini analoginya adalah sebuah kode atau sebuah halaman HTML. Nah, jadi ini adalah halaman HTML yang sudah kita buat kemarin. Ada beberapa elemen ya yang ada di halaman HTML ini. Ada judul, ada gambar, dan ada beberapa paragraf. Nah, ini coba kita rapikan ya. Kita lihat codingnya dulu seperti apa. Nah, ini kita coba rapikan, kita coba bungkus menggunakan tag div. Nah, bagaimana ya mengumpulkannya? Ya, kita lihat elemen yang mau dikumpulkan jadi satu. Misalnya ya, jadi semua judul, gambar, dan konten berita ini kita jadikan dia dalam satu tag div. Jadi cukup menambahkan sebuah tag div di pembuka dan penutup bagian ini. Jadi bagiannya dimulai dari H1, ya ini judulnya, yang ini, kemudian ada image, ini, kemudian ada beberapa elemen paragraf dan H3 ya. Jadi kita menambahkan divnya di sini. Kita cukup buka dengan div. Kemudian ini kita pindahkan ya ke sini karena semua ini merupakan satu kelompok yang sama. Kita coba rapikan dulu formatnya. Nah, oke, kita hapus space kosongnya di sini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, div ini membungkus beberapa elemen. Kalau di Visual Studio Code itu kita bisa memformatnya agar elemen yang berada di dalam sebuah div itu atau elemen lain itu bisa dilihat atau dipisahkan dengan tab seperti ini. Jadi pembuka dan penutup ini sejajar, kemudian konten juga di sini adalah sejajar. Nah, kita coba simpan dan lihat hasilnya. Sebenarnya nanti tidak ada perbedaan ya teman-teman.
Hanya saja di codingan kita sudah bisa melihatnya secara lebih rapi saja. Nah, kemudian kita bisa menambahkan elemen div baru di sini. Misalnya ini kan masih konten yang sangat simple ya. Kita coba tambahkan dia beberapa header lah istilahnya, atau menu di atasnya. Jadi kita buat tag div di sini dan kita enter. Nah, di dalam tag div ini kita masukkan beberapa elemen. Kita di sini bisa menggunakan paragraf atau span. Kita pakai span saja ya. Jadi sekedar informasi bahwa tag span ini ya kurang lebih fungsinya sama dengan tag paragraf. Hanya saja dia biasanya cenderung digunakan untuk tulisan yang atau ya tulisan yang lebih pendek lah daripada paragraf. Jadi misalnya kita kasih menu agar kelihatan lebih rapi. Di sini kita coba save dan lihat hasilnya. Nah, ini ya. Jadi ini satu div, ini satu kelompok div, ini satu kelompok div. Ya. Jadi kita sudah berhasil menggunakan div di dalam body HTML kita. Nanti kita akan coba lihat lagi ya, explore lagi ya. Apa sih sebenarnya fungsinya kita menggunakan div, apa keuntungannya. Nanti juga kita coba padankan dengan CSS agar teman-teman bisa lebih baik lagi dalam membuat halaman HTML-nya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.